Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana? Semuanya sehat? Oke, di sini Ibu di pertemuan ketiga di mata kuliah Enterprise Arsitektur ya. Di sini Ibu melalui media pembelajarannya kita melalui video. Oke, di sini materinya hari ini Ibu akan membahas mengenai sistem informasi terdistribusi. Oke. Nah, materi yang akan Ibu bahas di sistem informasi terdistribusi itu adalah desain sistem informasi dan arsitektur sistem informasi. Oke, awalnya di DIS, yaitu distribusi informasi sistem, ada suatu layanan web, yaitu adalah bentuk dari sistem informasi yang terdistribusi. Ya, nah perlu diingat bahwa meskipun teknologi telah berubah, masalah yang perlu dipecahkan sebagian besar sama. Dengan demikian, langkah pertama untuk melihat layanan web dari perspektif yang benar adalah mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang sistem informasi terdistribusi. Jadi kalian harus pahami dulu, apa itu sistem informasi terdistribusi. Oke? Nah, kita masuk untuk sistem informasi terdistribusi, di mana aspek paling dasar dari terdistribusi adalah desain arsitektur dan pola komunikasinya. Nah, dua hal ini adalah aspek paling dasarnya ya dari sistem informasi terdistribusi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari distribusi information system? Di sini tujuannya adalah untuk membantu kita membandingkan layanan web dengan sistem informasi tradisional. Ya, jadi bagaimana kita membandingkan layanan web dengan sistem informasi tradisional. Oke, kita masuk yang pertama untuk perancangan sistem informasi atau design of information system. Pertama yaitu layer of information system atau lapisan sistem informasi. Jadi di sini ada gambar ya. Nah, gambar ini adalah lapisan yang berbeda dari sistem informasi, di mana di dalam lapisan informasi sistem ya, di sini ada 3 lapisan lagi, yaitu lapisan presentasi, lapisan logika, aplikasi atau application logika layer, dan yang terakhir adalah lapisan manajemen sumber. Oke, nah 3 lapisan ini menjadi satu layer, ya, di mana terhubung yang disebut dengan informasi sistem, yang nanti digunakan atau diberikan ke klien. Selanjutnya, untuk desain atau perancangan dari sistem informasi yang kedua adalah desain sistem informasi dari atas ke bawah atau top down, dimana kita lihat sama untuk gambarnya ya, sama seperti yang pertama, tetapi di sini untuk dari atas ke bawah, dimana yang pertama klien ini untuk menentukan saluran akses dan platform dari klien tersebut. Nah, di sini klien ini menentukan saluran mana yang dapat mereka akses dan menentukan platformnya. Selanjutnya ada proses, di mana prosesnya itu presentation layer. Nah, proses ini menentukan format dan protokol presentasi untuk klien dan protokol yang dipilih. Jadi di sini nanti menentukan formatnya. Selanjutnya ada application logic layer. Nah, di layer ini atau di lapisan ini untuk mendefinisikan fungsionalitas yang diperlukan untuk menyampaikan konten dan format pada layer presentasi layer lagi tadi ya. Nah, selanjutnya yang diperlukan pada lapisan presentasi. Apa sih yang dibutuhkan pada lapisan presentasi? Nah, ini di aplikasi logic layer inilah yang akan menyampaikan konten dan formatnya. Selanjutnya, di layer resource management. Nah, di sini untuk mendefinisikan sumber data dan organisasi data yang diperlukan untuk mengimplementasikan logika aplikasi.
apa sih yang akan nanti dijalankan, aplikasi bagaimana sih? Nah, di proses inilah yang akan nanti perintah dari si user menuju aplikasi yang akan dibangun. Selanjutnya untuk perancangan sistem informasi ya, dari atas ke bawah. Kalau kalian lihat dari dua gambarnya, dari top down design dengan top down arsitektur ya, digambarkannya sangat berbeda. Nah, di mana arsitektur sistem informasi dari atas ke bawah ini atau akronim atau kependekan dari mungkin di sini ada PL, ada AL, ada RM. Nah, ini menunjukkan lapisan presentasi ya, lapisan logika aplikasi dan lapisan manajemen sumber daya. Sedangkan untuk PL, AL, dan RM di bagian arsitektur ini ya, ini menunjukkan modul yang berbeda dalam setiap lapisannya. Jadi dia memiliki struktur yang berbeda untuk yang arsitek. Tapi kalau untuk yang desain ya, ini menggambarkan tiga lapisan tadi. Nah, selanjutnya dari perancangan sistem informasi, selanjutnya untuk desain sistem informasi dari bawah menuju ke atas atau naik. Nah, di mana yang pertama klien. Nah, di sini sama untuk perancangan sebelumnya, yaitu menentukan saluran akses dan platform dari klien. Nah, tetapi yang membedakannya ya, tahapannya di sini dari bawah ke atas. Di mana di sini prosesnya itu berarti dari resource management dulu, di mana dari periksaan sumber daya. Ya. Nah, dari periksaan sumber daya sampai dengan mengadaptasi keluaran logika aplikasi. Nah, dari bawah ke atas. Makanya kalau sistem informasi juga bisa berubah. Jadi tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga bisa dari bawah ke atas untuk informasi dari sistem tersebut. Ya. Oke, selanjutnya masih sama dari desain sistem informasi dari bawah ke atas. Rancangan sistemnya sama, desain dan arsitekturnya. Dan di sini arsitektur sistem informasi dari bawah menuju ke atas, akronim atau kependekan dari PL, AM, dan RM ya. Ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. Menunjukkan lapisan presentasi, lapisan logika aplikasi, dan lapisan manajemen sumber daya. Oke, sudah Ibu bahas di atas ya. Nah, selanjutnya untuk arsitektur sendiri ya. Nah, ini singkatan PL, singkatan AL, nah, dan lain-lain, itu ditunjukkan modul yang berbeda dalam setiap lapisannya. Selanjutnya adalah arsitektur sistem informasi, atau di sini one tier arsitektur atau arsitektur satu lapisan. Oke, kita masuk ke arsitektur satu lapisan. Kita lihat, sama untuk desain. Kalau di arsitektur, kita memakai awalnya itu arsitektur satu tingkat, di mana dinamakan arsitektur satu tingkat, yaitu menggabungkan semua lapisan dalam satu tingkat ya. Jadi lapisannya itu dan 3 lapisan tadi digabungkan menjadi satu. Kalian perhatikan pada gambar ini ya. Ini terminalnya atau rancangan sistemnya di sini kurang tepat ya, atau kurang baik. Nah, bagaimana untuk menjadi rancangan sistem atau terminal yang tepat? Oke, selanjutnya untuk arsitektur sistem informasi di sini menggunakan 2 tingkat ya, 2 layer. Kalau yang tadi kan 1 layer ya, klien di luar. Oke, selanjutnya klien ini masuk ke dalam presentasi layer atau presentasi layer, di mana arsitektur 2 tingkat memisahkan lapisan presentasi dari 2 lapisan lainnya, di mana hasilnya adalah sistem klien atau server, di mana klien memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut informasi yang diberikan oleh server. Jadi proses klien di sini berarti dia memiliki kemampuan, di mana kemampuannya yaitu memproses lebih lanjut informasi yang diberikan oleh server. Jadi dia lebih cepat, gitu ya. Oke, di sini ada 2 lapisan atau 2 tingkatan yang dibuat dari arsitektur 2 tingkat. Oke, selanjutnya dari arsitektur 2 tingkat. Nah, ini gambarnya berbeda lagi. Kalau kalian lihat, nah di sini ada gambar di mana organisasi internal lapisan logika aplikasi dalam sistem 2 tingkat. Ya, ini dalam sistem 2 tingkat di mana semuanya terhubung dengan lapisan yaitu resource management layer.
ya, di mana mereka mempunyai server, banyak server di sini ya terhubung, tetapi nanti jadi satu di server API. Oke, untuk yang 2 tingkat selanjutnya, nah di sini ada dua layer untuk presentation layer ya. Nah, ini dan masing-masing mempunyai server yang berbeda untuk layernya, untuk layer application logic dan layer resource management layer. Di mana di sini klien adalah mesin integrasi dalam arsitektur 2 tingkat. Jadi di klien ini nanti ya, itu termasuk dalam mesin integrasi yang memiliki arsitektur 2 tingkat. Kalian bisa lihat dia memiliki 2 layer dan 2 layer ini memiliki server yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dari mesin integrasi. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke arsitektur 3 tingkat. Di mana di arsitektur 3 tingkat ini yang membedakan ya, prosesnya sama untuk yang arsitektur 2 tingkat. Oke. Tapi yang membedakannya ada lapisan baru, yaitu lapisan middleware. Nah, berarti lapisan ini adalah antara presentasi dan lapisan manajemen sumber daya. Ya, ada lapisan barulah yang muncul ketika kita menggunakan arsitektur 3 tingkat. Selanjutnya, di arsitektur 3 tingkat, setelah ada penambahan lapisan baru, di sini juga ada proses integrasi sistem dengan arsitektur yang berbeda menggunakan pendekatan 3 tingkat. Nah, dari 2 tingkat naik lagi ke 3 tingkat menggunakan lapisan baru tadi yang dinamakan middleware. Ya, tapi bertambah tingkatannya menjadi 3 tingkat dengan integrasi sistem. Oke. Nah, akhirnya dari 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, dan akhirnya ke tingkat yaitu arsitektur N tingkat. Ya, di mana di sini sistem N tingkat yang dibuat dengan memperluas sistem 3 tingkatan dengan menambahkan server web ke lapisan presentasi. Berarti kalian menambahkan nih di dalam klien. Ya, di dalam klien kalian menambahkan server web, di mana berarti lapisan ini langsung mengakses atau dari lapisan presentasi, lapisan presentasi bisa mengakses langsung yang digunakan oleh klien. Nah, proses inilah yang dimaksud atau yang ada dalam arsitektur N tingkat. Nah, selanjutnya dari N-tier arsitektur ya muncul lagi, yaitu sistem N-tier biasanya mencakup kumpulan besar jaringan, gerbang, komputer individu, kelompok komputer, dan hubungan antar sistem. Nah, kita bisa lihat di sini ada remote client ya, ada remote client dari 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya itu terhubung dengan internet. Selanjutnya ada well di sini ya, ada menggunakan kabel LAN dengan terhubung dengan komputer juga di sini. Oke, servernya juga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu terhubung dengan resource management layer. Nah, ini juga termasuk dari arsitektur N tingkat. Oke, terakhir setelah menyimak penjelasan di atas, maka kita telah memperhatikan suatu pola dalam kelemahan dan kelebihan dari masing-masing arsitektur. Nah, kemajuan dari arsitektur 1 tier ke N tier, yaitu 1 lapisan ke N lapisan, dapat dilihat sebagai penambahan tingkat yang konstan atau pasti. Ya, di mana dalam tingkatan atau arsitektur mencakup fleksibilitas, fungsionalitas, dan kemungkinan distribusi. Dan memiliki kekurangan. Jadi, salah satunya yaitu masalah kinerja sehingga meningkatkan biaya komunikasi. Nah, ada peningkatan biaya komunikasi dan mengakibatkan ini adalah suatu kekurangan. Selain itu, setiap tingkatan juga lebih banyak kompleksitas dalam hal manajemen dan penyetelannya. Oke,
akhirnya ada evolusi dari sistem satu lapisan ke N lapisan adalah referensi yang baik untuk diingat ketika menganalisa teknologi layanan web. Nah, berarti kalian bisa memakai desain dan arsitektur ini untuk membangun teknologi layanan web. Jadi dari perancangan dulu, dari desain dulu, lalu kalian bentuk ke suatu arsitektur. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti kalau ditanyakan bisa langsung diskusi di WhatsApp group ya. Oke, kita tidak ada kuis. Ibu di sini hanya memberi tugas LKM 1, di mana tugasnya gampang sekali. Tugasnya hanya membuat ringkasan materi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalian ringkas bentuk di dalam makalah. Nanti yang pertama cover, mungkin yang kedua langsung isi saja. Jadi kalian ringkas dari materi 1, 2, dan 3. Lalu kumpulkan dalam format nim_nama, bentuk filenya adalah PDF, dan kalian unggah ke Google Classroom. Ya, paling lambat itu adalah tanggal 13 Oktober. Oke? Oke, kalau ada yang masih kurang paham, bisa diskusi di grup atau langsung japri ibu ya. Oke, kalau gitu ini materi pertemuan selanjutnya yang akan ibu bahas. Ya, ibu akan bahas materi middleware. Semoga minggu depan tidak ada kendala lagi, jadi ibu langsung bisa mengajar kalian lewat Google Meet. Oke, maaf kalau misalkan perkuliahan minggu ini ibu hanya melalui video. Oke, ibu tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.